Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok D, kelas sinyal sistem teori C. Di sini kami akan mempresentasikan terkait FFT, yaitu Fast Fourier Transform. Kami akan mengambil judul studi analisis spektrum gelombang petir dengan menggunakan Fast Fourier Transform. Dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Masuk pada pendahuluan. Pertama, FFT Fast Fourier Transform adalah algoritma efisien untuk menghitung discrete Fourier Transform atau DFT, mengubah data dari domain waktu ke domain frekuensi. Transformasi ini memungkinkan analisis frekuensi sinyal seperti frekuensi domain daya distorsi, harmonisa, dan bandwidth yang sulit diamati di domain waktu. Spektrum sinyal dianalisis menggunakan penganalisis spektrum untuk mengukur kekuatan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu. Analisis ini berguna untuk karakterisasi perangkat elektronik seperti pemancar nirkabel, sinyal seperti gelombang petir, dan dapat direkam menggunakan osiloskop digital, lalu dianalisis dengan aplikasi seperti Origin Pro, menggunakan FFT untuk mengidentifikasi pola dan komponen spektralnya. Tujuan penelitian dari kelompok kami ini yang pertama menganalisis pola gelombang petir menggunakan transformasi Fourier untuk memahami sifat spektral dan karakteristik frekuensi sinyal petir. Yang kedua, mengaplikasikan fast transform FFT untuk mengonversi sinyal gelombang dari domain waktu ke domain frekuensi guna mempermudah analisis pola frekuensi dominan. Yang ketiga, mengidentifikasi frekuensi dominan, harmonisa, dan distorsi dalam spektrum gelombang petir yang tidak mudah terlihat pada domain waktu. Next. Baik, jadi sekarang masuk ke metodologi penelitian, di mana yang pertama yaitu pengambilan data, di mana proses diawali dengan pengambilan data menggunakan osiloskop digital yang tujuannya untuk merekam sinyal gelombang petir dalam berbagai kondisi. Data yang diperoleh direkam dengan sampling rate berbeda, yaitu 1 milisekund per second untuk sinyal berdurasi 1 detik dan 25 milisekund per second untuk durasi yang lebih singkat, yaitu 200 milisekund. Hasil rekaman sinyal ini kemudian disimpan dalam format TXT ataupun CSV yang dapat diproses lebih lanjut menggunakan perangkat lunak analisis. Kemudian ada kedua yaitu pemilihan data. Tahapnya yaitu di mana data yang dianalisis secara awal untuk memastikan ada atau tidaknya fenomena intermediate pada gelombang petir. Di mana intermediate itu merupakan transition yang terjadi dalam gelombang dan menjadi salah satu parameter penting dalam analisis. Jika data tidak mengandung intermediate, maka proses perekaman ulang akan dilakukan untuk memperoleh data yang valid. Metodologi penilaian selanjutnya adalah pemilihan data. Data yang telah memenuhi kriteria kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis gelombang, yaitu broadband, frekuensi rendah, dan narrowband, frekuensi tinggi. Setelah data diklasifikasikan, dilakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak Origin Pro yang memanfaatkan metode transformasi Fourier cepat atau FFT untuk mengubah data domain waktu ke domain frekuensi. Selain itu, analisis frekuensi waktu dilakukan dengan menggunakan metode Short Time Fourier Transform atau STFT untuk memvisualisasikan perubahan frekuensi terhadap waktu, terutama untuk sinyal yang bersifat non-stasioner. Yang selanjutnya adalah pemvisualisasian data. Hasil analisis ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik seperti spektrogram 2 dimensi dan 3 dimensi, serta grafik Power Spectral Density atau PSD. Grafik ini membantu untuk mengidentifikasi frekuensi dominan, harmonisa, dan pola spektral lainnya dari gelombang petir. Selanjutnya, hasil visualisasi ini digunakan untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah dianalisis. Selanjutnya kita masuk ke flowchart penelitian. Yang pertama dimulai dari selanjutnya pengambilan data. Jika iya, maka akan dilanjutkan ke pemilihan data. Jika tidak, maka langsung lihat apakah ada intermediate pada data petir, broadband atau LF, dan narrowband atau HF. Selanjutnya, masuk ke pengolahan data dengan Origin Pro. Lanjut ke penulisan analisa. Jika sudah selesai, maka masuk ke penyusunan laporan. Setelah itu selesai.
Selanjutnya rumus FFT. Rumus FFT sebagai berikut. Dari ATA DKK tahun 2017 dengan keterangan X, omega adalah fungsi domain frekuensi adalah frekuensi radial 0 sampai 2πf, atau dapat dituliskan bahwa omega sama dengan 2πf. Dengan keterangan tersebut, X omega sama dengan representasi sinyal dalam domain frekuensi, XT representasi sinyal dalam domain waktu, E pangkat imajiner omega T fungsi eksponensial kompleks yang berfungsi sebagai basis untuk analisis frekuensi, omega sama dengan 2πf frekuensi sudut dengan sebagai frekuensi linear. Dengan bersih dasar, FFT memecah sinyal kompleks menjadi kombinasi komponen sinusoidal sederhana dengan frekuensi amplitudo dan fase tertentu. Lanjut. Dengan manfaat FFT tersendiri, efisiensi. Efisiensi sendiri, FFT menghitung transformasi Fourier dengan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan metode manual atau langsung. Kedua, analisis frekuensi digunakan untuk memahami pola frekuensi dalam sinyal seperti audio, gambar, atau getaran mekanis. Ketiga, beragam aplikasi diterapkan dalam teknologi komunikasi data dan deteksi objek menggunakan sinyal. Kemudian ada metode menganalisis gelombang petir yang didapat dari hasil pembacaan osiloskop ke analisis FFT dengan menggunakan aplikasi Origin Pro. Data yang didapat dari pembacaan osiloskop seperti gambar berikut akan dianalisis dengan menggunakan aplikasi Origin Pro. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu gambar sampling rate 1 ms per s dengan waktu 1 second, dan gambar sampling rate 25 ms per s dengan waktu 200 ms. Next. Sinyal non-stasioner adalah sinyal yang karakteristik statistiknya bervariasi menurut waktu. Jadi, analisis frekuensi waktu seperti STFT harus digunakan. Short System Fourier Transform atau STFT adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis sinyal non-stasioner. Ini mengekstrak beberapa frame sinyal dengan window yang bergerak seiring waktu. Jika window waktu cukup sempit, setiap bingkai yang disertasi dapat dilihat sebagai stasioner sehingga transformasi Fourier dapat digunakan. Dengan window bergerak sepanjang sumbu waktu, hubungan antara varian frekuensi dan waktu dapat diidentifikasi. Urutan STFT yang dilakukan atau IXN dapat didefinisikan sebagai berikut. STFT dalam kurung rawa XN sama dengan X dalam kurung M omega sama dengan sigma tahingga N sama dengan min tahingga. XN omega N min M E pangkat I J omega N, di mana omega N mempresentasikan pergerakan window yang menekan komponen frekuensi lokal di dalamnya. Hasil STFT berupa matriks yang memiliki basis N dan kolom M, di mana N FFT length lag per 2+1 if input signal is real, FFT lag if input signal is not real. Next. Dan M sampai dengan floor dalam kurung dataset dibagi E dikurangi window side per window side min overlap side tutup kurung tambah 1. Nah, ini untuk gambar grafiknya. Terus untuk STFT ini sama seperti yang tadi. Terus window yang dipilih dapat mengaruhi analisis. Penggunaan harus memperhatikan ukuran dan bentuk window. Untuk kodingannya kita memiliki 3 sinyal, yaitu sinyal pertama adalah sinyal dengan frekuensi rendah 50 Hz, sedang 50 Hz dan 1500 Hz. Kemudian ada tinggi 2500 dan 2500 Hz. Kemudian kita jalankan. Untuk spektrum gelombang pertama, dia memiliki spesial spektral yaitu 10-6 sampai 10-7 dengan riak-riak di antara frekuensinya. Kemudian untuk densitas spektral untuk spektrogram dari nilai 2 dimensinya, dia itu ada di kisaran 6 sampai 8 log amplitudo. Dan ini adalah 3 dimensi dari spektrogramnya, yaitu
nilai amplitudo log amplitudonya ada paling besar di frekuensi yang rendah. Ini adalah spektrogram untuk sinyal kedua, di mana terdapat eh, sinyal yang tersisa dibanding dengan sebelumnya. Dan ini adalah nilai rata-rata dari sinyal kedua, yaitu 10-7. Lebih kecil dari data yang sebelumnya. Kemudian ini adalah spektrogram gelombang petir sinyal kedua, yaitu di kisaran log 6, log 8, yaitu lebih tinggi dari sebelumnya. Dapat dilihat, ini adalah perbedaannya. Log amplitudenya itu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kemudian untuk spektrogram gelombang petir ketiga, dia memiliki riak-riak yang di bawah, berbeda dengan sinyal pertama dan kedua. Dapat dibandingkan, terdapat sinyalnya semakin naik. Untuk spektrogramnya, dia ada di kisaran nilai log amplitudo sekitar 4-6. Dan ini adalah hasilnya untuk spektrogram ketiga. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah analisis STFT dari citra osiloskop. Oke, dari data yang sudah dikelompokkan, dianalisis dan ditampilkan dalam sebuah grafik spektrogram agar data dapat divisualisasikan dalam bentuk praktis untuk memudahkan dalam pembacaan. Tampilan data pada sebuah spektrogram juga akan mempermudah dalam melakukan analisa ketika terdapat data dengan pola yang tidak jelas. Yang diukur yaitu durasi waktu terjadinya intermediate dan membandingkan perubahan medan ketiga sensor yang digunakan. Nah, sebelumnya data tersebut dikelompokkan sesuai dengan parameter yang diukur. Pada penelitian ini, parameter yang diukur yaitu durasi waktu terjadinya intermediate dan membandingkan perubahan medan yang terjadi dengan melihat ketiga sensor yang digunakan. Nah, di sini ada spek hasil analisisnya, gambarnya. Nah, dijelaskan dalam slide selanjutnya. Next. Oke, untuk hasil dari analisisnya yaitu grafik tersebut menjelaskan tentang sinyal gelombang petir dalam domain waktu. Sumbu X-nya itu adalah time dalam ms dan sumbu Y-nya adalah amplitude. Nah, data domain waktu ini akan diproses menggunakan STFT. STFT akan memecah sinyal menjadi bingkai-bingkai kecil yang setiap bingkainya akan diterapkan FFT. Nah, tujuannya adalah untuk memvisualisasikan perubahan frekuensi terhadap waktu. Kemudian hasil dari STFT berupa spektrogram yang menunjukkan hubungan antara amplitude, frekuensi, dan waktu. Spektrogram akan membantu mengidentifikasi pola frekuensi yang dominan pada sinyal. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan di mana transformasi Fourier digunakan untuk mengubah domain spasial pada citra menjadi domain frekuensi. Penggunaan aplikasi Origin Pro untuk menganalisis citra gelombang yang didapat dari pembacaan osiloskop sangat membantu sekali, terlebih untuk menganalisis bentuk gelombang berdasarkan perubahan frekuensi terhadap waktu. Transformasi Fourier dari sinyal memberitahu bahwa frekuensi apa yang ada di dalam sinyal dan dalam proporsi apa. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.